adalah akar-akar persamaan 2 kali 3 pangkat 4x kurang 20 kali 3 pangkat 2x tambah 18 sama dengan 0. Adalah x1 dan x2. Nah, kita pengen cari berapa jumlah dari x1 tambah x2 ya. Nah, soal pertama, di sini kita bisa misalkan bahwa 3 pangkat 2x itu sama dengan y ya. Sehingga persamaan kita menjadi 2 kali 3 pangkat 2x terus dikuadratkan lagi dikurang dengan 20 kali 3 pangkat 2x ditambah 18 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita ganti nih. 3 pangkat 2x itu sama dengan y ya. Maka kita bisa dapatkan 2y kuadrat kurang 20y ditambah 18 itu sama dengan 0. Nah, persamaannya kita bisa bagi dengan 2 nih. Sehingga persamaan kita menjadi y kuadrat kurang 10y ditambah dengan 9 itu sama dengan 0. Nah, berikutnya tinggal kita cari-cari ini akar persamaannya nih. Kalau misalkan dikali, dia hasilnya adalah 9. Dan kalau misalkan dijumlahkan, ya hasilnya adalah negatif 10. Maka kita bisa dapatkan adalah min 9 dan min 1 ya. Karena min 9 kali min 1 itu adalah 9. Dan min 9 tambah min 1 itu adalah min 10. Sehingga kita bisa dapatkan y1 sama dengan 9 dan y2 sama dengan 1. Nah, berikutnya kita ganti nih. 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 2 ya. Karena di sini sudah sama-sama 3 basisnya, maka 2x sama dengan 2 atau x sama dengan 1. Nah, itu yang pertama. Berikutnya kita cari adalah untuk yang y2, yaitu 3 pangkat 2x sama dengan 1. Maka kita bisa dapatkan di sini 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat 0. Maka 2x sama dengan 0 dan x sama dengan 0 ya. Ini adalah untuk yang kedua. Sehingga x1 tambah x2 itu sama dengan 1 ditambah dengan 0, itu adalah 1. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B untuk kasus ini. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal TKA Matematika ya. Subtopiknya adalah eksponensial. Jika x1 dan x2 penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x kurang 6 kali 2 pangkat x ditambah 1 ditambah 32 sama dengan 0. Jika x1 besar dari x2, maka nilai dari 2x1 ditambah x2 berapa? Pertama, persamaan ini kita bisa ganti menjadi seperti ini, teman-teman. Yaitu kita bisa dapatkan 2 pangkat x itu kita misalkan sama dengan y ya. Sehingga persamaan kita menjadi 2 pangkat x terus pangkat 2 gitu ya. Kurang 6 dikali dengan 2 pangkat x kali dengan 2 pangkat 1 ya. Karena nanti kalau dikalikan ini kan pangkatnya jumlahkan ya, x tambah 1, jadi bentuknya sama gitu. Ditambah dengan 32 sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan y kuadrat kurang 6 kali 2, 12. Y ditambah dengan 32 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kita cari akar-akar persamaannya ya. Ketika kita kalikan, hasilnya adalah 32. Dan kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah min 12. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilainya itu adalah jika akar 3x tambah 2 ditambah akar 3x kurang 13 sama dengan 5. Maka nilai dari akar 3x tambah 2 kurang akar 3x kurang 13 itu berapa? Pertama kita bisa lakukan pemisalan ya, bahwa akar 3x tambah 2 itu kita misalkan dengan A, terus akar 3x kurang 13 kita misalkan dengan B. Berikutnya kita bisa gunakan hubungan aljabar seperti ini, di mana bentuk dari A kuadrat gitu ya. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B, terus dikali dengan A ditambah dengan B. Nah, karena kita sudah misalkan akar 3x tambah 2 dengan A, maka kita bisa cari dong berapa A kuadratnya. A kuadrat itu sama dengan 3x ditambah 2. Sementara nilai dari B kuadrat ya, B kuadrat itu sama dengan 3x dikurang dengan 13. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai dari masing-masing 3x dan juga B kuadrat gitu ya. Nah, maka selisih dari A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 3x tambah 2 dikurang dengan ya 3x dikurang 13. Maka kita bisa peroleh nilainya adalah A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan 3x kurang 3x itu habis. Terus 2 kurang min 13 itu sama dengan 2 ditambah 13. Dan itu sama dengan 15. Nah, hasil dari A kuadrat ditambah dengan dikurang dengan B kuadrat, kita sudah peroleh nilainya adalah 15 gitu ya. Nah, kita gunakan hubungan aljabar seperti ini teman-teman. Di sini kita bisa dapatkan bahwa A tambah B
ya, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B. Ini bukan, kuadratnya nggak ada ya. A ditambah B terus dikali dengan A kurang B. Nah, yang kita cari itu kan sebenarnya kan A kurang B nih. Sehingga A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat bagi dengan A ditambah B. Nah, A kuadrat kurang B kuadrat itu kan sama dengan 15 setelah kita peroleh ya. Dibagi dengan A tambah B. A tambah B diketahui soal nilainya adalah 5. Sehingga ini sama dengan 15 bagi 5 itu sama dengan 3. Jawabannya adalah C. Adalah persamaan kuadrat X kuadrat tambah M kurang 2X ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai akar-akar nyata atau real. Nilai M yang memenuhi itu adalah. Nah, untuk syarat memiliki akar-akar nyata itu kan diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan kuadrat kita X kuadrat ditambah M kurang 2X ditambah 9 sama dengan 0. Syarat akar realnya itu D besar atau sama dengan 0. Sehingga B kuadrat kurang 4AC besar atau sama dengan 0. B kuadratnya adalah M kurang 2 dikuadratkan kurang 4 kali A sama dengan 1. C adalah 9 besar atau sama dengan 0. Sehingga M kurang 2 dikuadratkan itu adalah M kuadrat kurang 4M ditambah 4 dikurang dengan 4 kali 93 kali 6 besar sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat kita adalah M kuadrat kurang 4M. 4 dikurang 36 itu adalah min 32 besar atau sama dengan 0. Nah, kita cari akar persamaan kuadratnya. Ini jadi M, terus ini M, kalikan min 32, jumlahkan adalah min 4. Sehingga kita dapatkan adalah min 8 plus 4 ya. Atau M, itu kita bisa tuliskan di sini dengan menggunakan bentuk seperti ini. Ya, ini adalah min 4, terus ini adalah 8 ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini dia besar dari 0, maka kita bisa dapatkan ini nilainya positif, ini negatif ya, dan ini adalah positif. Sehingga nilai M yang memenuhi itu adalah M kecil atau sama dengan min 4 atau M besar atau sama dengan 8. Jawaban yang tepat yang kasihnya jawaban yang E, M kecil dari min 4 atau M besar atau sama dengan 8. Sebenarnya agar persamaan kuadrat X kuadrat tambah P kurang 2X tambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar, maka nilai P itu adalah. Pertama, untuk akar kembar, kita bisa tahu bahwa diskriminannya sama dengan 0 ya. Sehingga persamaan kuadrat kita X kuadrat ditambah dengan P kurang 2 kali X ditambah 4 sama dengan 0. Dengan syarat akar kembar itu adalah D sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan 0 ya. Nah, B kuadratnya adalah P kurang 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali C 4 sama dengan 0. Maka P kurang 2 dikuadratkan, kita bisa dapatkan itu adalah P kuadrat kurang 4P gitu ya, ditambah dengan 4 dikurang dengan 16 sama dengan 0 gitu ya. Nah, min 2 kali min 2 kan sama dengan positif 4 ya, dan 4 kali 4 kan sama dengan 16, sehingga persamaan kita menjadi seperti ini. Maka persamaan kita menjadi P kuadrat ya, P kuadrat kurang 4P dikurang dengan 12 ya sama dengan 0. Nah, kita bisa cari-cari akar persamaan kuadratnya, dikalikan min 12 dikurangkan dia adalah min 4 ya. Kita bisa dapatkan itu adalah min 6 plus 2 ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini P1 sama dengan 6 atau P2 sama dengan min 2 ya. Min 2 dan 6 jawabannya adalah B. Terima kasih. Ini adalah jika garis 4X tambah 2Y sama dengan 5 tegak lurus pada garis MX tambah 2M kurang 1Y sama dengan 9, maka nilai M itu berapa? Nah, pertama dari garis 4X tambah 2Y sama dengan 5, kita bisa dapatkan gradiennya itu seperti ini. M1 sama dengan 4 dibagi 2 negatif ya. Itu sama dengan min 2. Artinya koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari Y, dan itu kali negatif ya. Nah, maka kita bisa dapatkan untuk persamaan garis MX tambah 2M kurang 1 kali Y sama dengan 9. Kita bisa tulis di sini MX ditambah dengan 2M kurang 1 kali Y sama dengan 9.
kita bisa dapatkan gradiennya itu adalah min M gitu ya, bagi dengan 2M kurang 1. Atau bisa kita balik menjadi M dibagi 1 kurang 2M. Nah, itu adalah gradiennya. Nah, berikutnya karena dia tegak lurus, ya, disampaikan artinya M1 kali dengan M2 itu sama dengan min 1. Sehingga tinggal kita kalikan min 2 dikali dengan M per 1 kurang 2M itu sama dengan min 1. Min kita bisa coret di sini, sehingga kita bisa dapatkan di sini M bagi 1 kurang 2M sama dengan 1/2 ya. Nah, di sini tinggal kita kali silang nih. 2M sama dengan 1 kurang 2M. Artinya 2M ditambah 2M sama dengan 1, atau 4M sama dengan 1, atau M sama dengan 1/4. Jawabannya adalah C dalam kasus ini. Jika garis L dengan persamaan Y sama dengan A kurang akar 3X tegak lurus pada garis yang memotong sumbu X dengan sudut pi/3, maka nilai A-nya itu berapa? Nah, karena garis L-nya ini kita bisa tuliskan sama dengan Y A kurang akar 3X gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa gradiennya itu sama dengan A kurang akar 3 ya. Karena koefisien dari Y itu sama dengan 0. Nah, dari gradien M2 kita bisa dapatkan itu adalah terkait dengan sudut. Nah, untuk mencari gradien kedua itu sama dengan tangen ya dari sudutnya, yaitu tangen dari pi/3. Tangen pi/3 itu sama dengan tangen 60 ya, dan itu sama dengan akar 3. Nah, karena dia tegak lurus ya, karena dia tegak lurus berarti M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Nah, M1 itu adalah A kurang akar 3 dikali dengan M2 adalah akar 3 sama dengan min 1. Sehingga kita kali silang ini menjadi A akar 3 kurang 3 sama dengan min 1. Maka A akar 3 sama dengan min 1 ditambah 3. Atau A akar 3 sama dengan 2. Yang kita dapatkan A sama dengan 2 per akar 3. Dan kalau kita sederhanakan itu menjadi A sama dengan 2/3 akar 3 ya. Nanti ini kan kita kalikan akar 3 per akar 3. Maka kita dapatkan 2/3 akar 3. Jawaban yang tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang C. Berikutnya adalah garis AX tambah Y kurang 5 sama dengan 0 dan 2X kurang BY kurang 9 sama dengan 0. Kita bisa ketahui titik potong adalah 2,-1 dan nilai A tambah B itu sama dengan berapa. Nah, kita bisa langsung substitusikan ya nilai dari 2,-1 ini ke garis pertama ya untuk mencari nilai A. Sehingga kita bisa dapatkan di sini A dikali X nilainya adalah 2. Terus ditambah dengan 3 kali Y adalah min 1. Dan kurang 5 sama dengan 0. Sehingga persamaan kita adalah 2A dikurang 3 kurang 5 sama dengan 0. Atau 2A sama dengan 8. Atau A sama dengan 4 ya. Ini kan min 3 kurang 5 itu sama dengan min 8, pindah ke kanan jadinya positif 8 ya, sehingga terdapatkan A sama dengan 8/2 atau sama dengan 4. Nah, kita bisa langsung substitusikan ya titik dari 2,-1 itu ke garis kedua untuk mencari B. Maka kita bisa dapatkan 2 kali X nilainya adalah 2 dikurang B kali Y min 1 kurang 9 sama dengan 0. Atau kita dapatkan 4 ditambah dengan B dikurang 9 sama dengan 0. Atau B dikurang 5 sama dengan 0, kita pindah ke kanan, maka kita dapatkan B sama dengan 5. Otomatis A ditambah B itu sama dengan 4 ditambah 5, dan itu sama dengan 9. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya adalah jika titik P itu 3,-2 terletak pada garis AX kurang Y tambah 7 sama dengan 0, maka A itu sama dengan berapa? Nah, untuk kasus titik dan diketahui adalah garis, kita bisa langsung substitusikan ya nilai dari titik tersebut. Sehingga persamaan kita menjadi A dikali 3 dikurang dengan min 2 gitu ya, ditambah 7 itu sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan 3A ditambah dengan 2 tambah 7 sama dengan 0. Atau 3A ditambah 9 sama dengan 0. Atau 3A itu sama dengan min 9. Dan A itu sama dengan min 9/3. Dan itu sama dengan min 3. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa nilai A-nya tersebut adalah min 3. Jawabannya E. Kita punya kasus lagi di sini. Nilai X memenuhi dari 8 pangkat X tambah 3 sama dengan 24 pangkat X kurang 1.
Nah, ini kita bisa jadikan log ya. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan log, berarti kita dapatkan log dari 8 pangkat X tambah 1 sama dengan log 24 pangkat X kurang 1 gitu ya. Nah, log dari 8 pangkat X tambah 1 itu sama dengan X ditambah 1 kali log 8 gitu ya. Pangkatnya jadi koefisien sama dengan X kurang 1 kali dengan log 24. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa X, ya ini kan kali, kita bisa dapatkan di sini X log 8 ditambah dengan log 8 sama dengan X log 24 dikurang dengan log 24 ya. Nah, kita bisa kumpulkan yang ada X kita samakan, terus yang log kita samakan. Berarti kita dapatkan di sini log 8 ditambah dengan log 24 itu sama dengan X log 8 ini negatif ya. Harusnya kita tuliskan 24 dulu. 24 dikurang 8. Nah, dikurang log 8 ya. Kita bisa tuliskan di sini log 8. Nah, kita dapatkan seperti ini nih. Nah, maka kita bisa dapatkan ini kan log 8 ditambah log 24. Itu kalau ditambah itu kan sama dengan kali ya, berarti 8 kali 24. Itu sama dengan log 8 kali 24 adalah 192. Itu sama dengan, nah kalau pengurangan itu sama dengan dibagi ya. 24 bagi 8 itu kan 3, berarti X log 3 gitu ya. Atau X saja gitu ya, sama dengan log 192 bagi dengan log 3. Nah, kalau bentuk seperti ini kita bisa dapatkan bahwa X itu gitu ya, sama dengan 3 log 192. Atau kita cari faktorisasi prima dari 192, kita dapatkan 3 log 3 kali 2 pangkat 6 ya. Atau ini sama dengan 3 log 3 1 ditambah 6 dikali dengan 3 log 2 gitu ya. Maka jawabannya adalah C, teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal TKA lagi ya. Dan ini topiknya adalah logaritma ya, dimana topik ini sangat ditakuti oleh banyak peserta gitu ya. Nah, soal pertama kita adalah nilai X yang memenuhi persamaan bentuk seperti ini dikurang dengan setengah log X sama dengan min 1. Nah, kita ingin mencari berapa nilai X yang memenuhi gitu ya. Pertama, bentuk dari pengurangan pada logs, kita tahu bahwa itu sama dengan pembagian gitu ya. Maka nilai dari bentuk setengah log X kuadrat kurang 3 dikurang dengan setengah log X gitu ya, karena bahasnya sama-sama setengah di sini. Nah, itu sama dengan, kita bisa tulis itu adalah setengah gitu ya. Terus kita dapatkan adalah log. Nah, ini adalah pengurangan, maka itu sama dengan dibagi ya. Yaitu sama dengan X kuadrat dikurang 3 dibagi dengan X gitu ya. Dan itu sama dengan min 1 ya. Nah, min 1 teman-teman, kita bisa ganti menjadi bentuk seperti ini nih. Dimana min 1 itu sama dengan setengah gitu ya. Log ya 2 gitu ya. Nah, ini nanti akan menjadi min 1 ya. Karena setengah ini kan sama dengan 2 pangkat min 1 ya. Sehingga nanti dia akan menjadi min 1. Oke, karena dia sudah setengah log, di sini juga setengah log, maka kita dapatkan bahwa persamaan pada ruas kiri dalam hal ini adalah bentuk ini ya. Itu sama dengan 2, teman-teman. Berarti persamaan kita menjadi X kuadrat kurang 3 bagi dengan X itu sama dengan 2. Atau kalau kita kali silang menjadi X kuadrat kurang 3 sama dengan 2X. Atau menjadi X kuadrat kurang dengan 2X kurang 3 sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari akar kepersamaannya. Kalau kita kali hasilnya min 3, sementara kalau dikurang dia hasil min 2. Berarti kita bisa dapatkan di sini akar kepersamaan X ya.
X. Nah, itu adalah X kurang 3 dan X tambah 1. Karena kalau min 3 dikalikan dengan 1 itu hasilnya min 3 gitu ya. Sementara kalau min 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah min 2. Nah, dari sini kita bisa dapatkan X memenuhi itu adalah X1 sama dengan 3 atau X2 itu sama dengan min 1 ya. Nah, yang memenuhi itu adalah nilai yang positif, yaitu adalah X sama dengan 3. Berarti jawabannya adalah E ya. X sama dengan 3 saja. Kasus berikutnya, diberikan fungsi f memenuhi persamaan 3f min x gitu ya, ditambah f x kurang 3, itu sama dengan x tambah 3 ya, untuk setiap bilangan real x. Nah, ini dari 8f min 3 itu berapa? Pertama, dari persamaan, kita bisa dapatkan ya, kita bisa misalkan di sini untuk f itu, untuk x itu sama dengan 3 ya. Misalkan di sini, untuk X itu sama dengan 3, berarti kita bisa dapatkan di sini 3F min 3 gitu ya. Terus ditambah dengan F 3 kurang 3 sama dengan 3 ditambah 3 gitu ya. Atau kita bisa dapatkan di sini 3F min 3 ditambah F0 itu sama dengan 6 ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa nilai kita bisa kita kali dengan 3 ya. Nah, berikutnya kita bisa dapatkan di sini adalah nilai maksimum dari f sama dengan 2x tambah y pada daerah 3x tambah y besar sama dengan 9, 3x tambah 2y kecil sama dengan 12 gitu ya. X besar sama dengan 0 dan y besar sama dengan 0. Pertama, garis dari 2x tambah 3y kita bisa cari berapa gradiennya ya. Untuk f sama dengan 2x ditambah 3y, dia punya gradien itu sama dengan min 2/3 ya. Nah, dari penyelesaian untuk soal kita bisa cek ya. Kita bisa tuliskan masing-masing di sini. Pertama, untuk garis 3x tambah y beserta sama dengan 9 ya. Terus berikutnya adalah 3x tambah y kecil atau sama dengan 12. Kita bisa tuliskan ya gradien ataupun daerah penyelesaian gitu ya. Misalkan kita punya garis seperti ini ya. Terus kita punya titiknya. Di sini ada titiknya adalah 3, terus di sini adalah 9 gitu ya. Terus satu lagi kita punya titiknya 6, ini titiknya 4 ya. Jadi kita tinggal hubungkan titik pertama gitu ya. Terus di sini titik 6 dan 4 ya. Nah, penyelesaiannya itu berada di sini, teman-teman. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya gitu ya. Karena untuk 3x tambah y kecil atau sama dengan 12, berarti sebelah kiri ya. Itu garisnya sini pertama. Terus 3x tambah y besar sama dengan 9. Itu garis kedua ya. Ini kan besar, berarti dia ada sebelah kanan ya. Maka kita punya daerah penyelesaian itu ada di sini. Nah, berikutnya ya kita bisa cari ya berapa perpotongan garis ya. Nah, untuk garis 3x ya. 3x ditambah dengan y sama dengan 9. Terus 3x ditambah dengan 2y sama dengan 12. Ya, kita bisa tahu bahwa perpotongannya itu x, y gitu ya, titik A itu 2,3 gitu ya. Maka nilai maksimum untuk fungsi 2x ditambah 3y itu berada di titik 2,3 teman-teman. Nah, tinggal kita cari nih. Berarti f ya x, y itu sama dengan 2 kali 2 tambah 3 kali 3 gitu ya. Kita bisa dapatkan nilai 4 ditambah dengan 9 itu sama dengan 13. Nah, jawabannya adalah C, teman-teman.